wabarakatuh. Masih semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Terima kasih. Hari ini sepertinya tidak ada yang absen ya, lengkap semua ya, karena ibu lihat kursi-kursinya masih terisi penuh. Oke, bagus sekali semangatnya hari ini, masih pagi ya. Ada yang ingat minggu lalu ibu membahas apa? Benar sekali Dina, membahas tentang teks eksplanasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, oke? Nah, kita baca sama-sama. Ibu akan tunjukkan kepada anak-anak sekalian, oke? Nah, yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu mengonstruksikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tertulis. Yang terakhir, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Indikator pencapaiannya, yang pertama, mengidentifikasi struktur teks prosedur, memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah. Yang kedua, membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur kebahasaan, topik, isi dalam teks prosedur. Yang berikutnya, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur yang dominan. Yang berikutnya yaitu mempresentasikan, menanggapi, merevisi teks prosedur. Yang terakhir, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi. Yang merevisi teks prosedur yang telah disusun. Nanti anak-anak akan membuat teks prosedur ya. Hasil akhirnya membuat teks prosedur, oke? Nah, tujuan dari pembelajaran teks prosedur ini adalah ibu bacakan ya. Menghayati, mengamalkan isi teks prosedur sebagai bentuk penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menguasai materi isi teks prosedur. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, kontekstual, dan prosedural. Yang terakhir yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan diri mengenai materi teks prosedur. Nah, ada yang tahu manfaat dari teks prosedur itu apa? Ya, main jelas silakan. Ya, benar. Mengetahui langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah melakukan sesuatu. Oke, benar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang berpendapat tahu mengoperasikan sesuatu. Ya, benar sekali. Nah, ini adalah beberapa contoh yang beberapa manfaat yang disebutkan oleh teman-teman kalian ya. Oke. Anak-anak kan sekarang sudah kelas 2 ya. Nah, mungkin rata-rata umurnya itu 16 tahun, 17 tahun. Nah, kalau sudah berumur 17 tahun, kalian harus membuat suatu kartu. Nah, kartu itu apa? Ada yang tahu?
KTP, ya KTP. Nah, KTP ini agar caranya mudah dan tepat, kita harus mengetahui langkah-langkahnya dahulu. Nah, untuk itu kita belajar tentang teks prosedur. Jadi harus urut, nggak boleh berantakan gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui manfaatnya, tujuannya, sudah disinggung-singgung tadi di depan. Nah, Ibu akan tanya, teks prosedur itu apa? Ya, Rizal? Berisi tentang langkah-langkah. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Nah, mungkin yang lain ada lagi. Iya, boleh. Ibu langsung jawab aja ya, untuk menyikat waktu. Nah, teks prosedur merupakan jenis teks yang menjelaskan atau menunjukkan suatu proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Oke, ada yang tahu tujuannya? Tujuan dari teks prosedur itu apa? Membantu orang. Oke, boleh. Boleh ya, Dina. Benar sekali. Oke, Ibu akan jawab ya. Tujuannya itu membantu orang untuk memahami bagaimana cara melakukan atau mengerjakan sesuatu hal. Oke. Nah, teks prosedur ini ada 3. Kalau diperhatikan ya anak-anak, ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur kompleks, teks prosedur sederhana yang kedua. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur kompleks ini cukup rumit karena langkah-langkahnya tidak hanya 1 atau 2 saja dan panjang. Gitu. Contohnya, mungkin ada yang tahu? Tidak ada? Sudah. Contohnya, sudah Ibu singgung tadi di depan, cara membuat atau mengurus KTP. Yang kedua, mungkin contohnya cara membuat opor ayam. Nah, itu kan langkah-langkahnya banyak ya. Nah, itu termasuk kompleks, ada langkah-langkahnya, alat dan bahan, terus hasil akhirnya juga. Nah, yang kedua yaitu teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini cukup mudah karena berisi beberapa langkah-langkah saja, 2 atau 3 saja. Contohnya, cara membuka Facebook. Ada yang tahu caranya apa? Benar, kita buka aplikasinya. Boleh juga kita membuka Google Search. Kita ketik dulu Facebook. Kita cari. Kemudian yang langkah kedua yaitu kita memasukkan emailnya. Kalau dulu zaman Ibu itu masih telepon, nomor telepon. Itu juga bisa. Kalau sekarang mungkin email ya. Kita masukkan emailnya, kita masukkan passwordnya yang sudah terdaftar. Kemudian kita buka, tinggal masuk saja. Nah, langkah-langkahnya ya 3 saja. Jadi itu termasuk teks prosedur sederhana, oke? Ya. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini bisa dibilang pendek tidak pendek, namun tidak sulit juga, oke? Teks prosedur protokol ini langkah-langkahnya tidak terlalu ketat dan mudah untuk dipahami. Nah, Ibu sudah membagikan teks pada kalian ya. Kita buat kelompok-kelompok. Karena ini ada 26, kita buat 5 kelompok, jadi satu kelompok 5 orang, oke?
kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya sampai belakang. Nanti kelompok 1 kumpul di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Nah, silakan dibagi kelompoknya. Ya, sudah berkumpul ya. Nah, Ibu sudah memberi kalian teks prosedur di situ. Kalian amati, kalian identifikasi tujuannya apa dan langkah-langkahnya itu apa, gimana langkah-langkahnya, oke? Ya, judulnya itu adalah mengurus KTP. Silakan diidentifikasi dulu, Ibu beri waktu ya. Oke. Nah, sudah selesai. Oke. Mungkin ada yang mau berpendapat dari perwakilan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kelompok 1 ya, silakan. Tujuannya memudahkan mengurus. Oke, boleh. Ya, kelompok 4 silakan menanggapi, boleh menanggapi. Oke, boleh, pintar. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang berani mengungkapkan pendapatnya dan kelompok 4 sudah menanggapi, oke? Nah, selanjutnya kalian tulis saja jawabannya, oke? Kalian tulis, nanti dikumpulkan, nanti dipresentasikan, oke? Sudah, ya. Silakan satu persatu dipresentasikan di depan ya. Setelah kita kan sudah belajar ya tentang strukturnya, benar sekali, yaitu tujuannya. Jadi dari beberapa kelompok yang sudah presentasi, dari teks yang Ibu berikan tadi, nah kesimpulannya tujuannya yaitu merupakan salah satu alat yang bisa digunakan sebagai kartu identitas. Jadi tujuannya mengurus KTP itu salah satu alat yang bisa digunakan sebagai bukti identitas seseorang sebagai warga negara. Yang kedua, langkah-langkahnya benar sekali yang tadi disebutkan oleh kelompok 5 tadi, mendaftarkan diri ke ketua RT setempat. Nah, terus mengisi belangko pendaftaran. Kemudian setelah kepada ketua RT, berikutnya ke kelurahan. Terus kita mendapat belangko pendaftaran, kita bawa ke kecamatan sesuai domisili ya. Kemudian yang terakhir, mendapatkan pengesahan dari kedua instansi tersebut, maka dibawa ke kantor capil kependudukan untuk dibuatkan KTP. Nah, terima kasih anak-anak sudah semangat hari ini mengikuti pembelajaran tentang teks prosedur. Nah, untuk tugasnya, jangan lupa itu ada tugas ya. Nanti anak-anak cari contoh teks prosedur dari surat kabar, kemudian kalian analisis tujuan dan strukturnya. Minggu depan kita bahas ya. Strukturnya tadi sudah tahu ya langkah-langkahnya, yaitu tujuan, material, dan langkah-langkah. Oke. Nah, sudah. Mungkin ada pertanyaan tentang tugasnya untuk minggu depan. Ya, boleh ditulis di buku tulis, boleh. Mau di print juga boleh, nggak apa-apa.
ada, kalau bisa tuh ada buktinya ya, teks prosedurnya itu dipotong, ditempel gitu ya. Jadi ada bukti bahwa kalian sudah mendapatkan teks prosedur dari surat kabar. Jadi pembelajaran hari ini kita membahas tentang tujuan dan struktur teks prosedur ya. Terima kasih sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ketua kelas, ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap, baiklah. Ada yang ingat materi apa yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu? Ya, Andi, kamu ingat? Bagaimana? Ya, benar. Mengenai struktur teks anekdot. Jadi, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan teks anekdot. Kemudian hari ini akan kita lanjutkan untuk membahas materi minggu lalu. Sebelumnya itu sampaikan ya mengenai teks anekdot, yaitu ada yang masih ingat? Ya, betul. Kan Ibu tambahkan ya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk membuat kritikan atau melakukan kritikan. Sekarang tugasnya membuat sebuah kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari 4 siswa ya. Sekarang dibagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan. Kemudian kalau sudah, Ibu akan memberi tugas, yakni masing-masing kelompok mendata pokok-pokok pada anekdot pada buku paket bahasa Indonesia halaman 6. Silahkan dibuka. Nah, di situ kan ada beberapa teks anekdot. Nah, sekarang tugasnya mendata manakah yang mengandung unsur lucu di dalam teks anekdot tersebut. Silahkan didata. Kemudian mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Yang kedua itu. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab sesuai kelompok masing-masing. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Sudah selesai? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, untuk agar semuanya bisa memahami bersama-sama, kita bahas minggu depan sekalian untuk mengoreksi kelompoknya masing-masing ya. Nanti biar bisa sama-sama mengetahui apa sih struktur dalam kebahasaan yang ada di teks anekdot tersebut. Nah, nanti akan kita
pelajari minggu depan, kita bahas sama-sama. Kemudian untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Silahkan. Iya, iya Lina. Baik, unsur yang terdiri dalam teks anekdot. Unsurnya yaitu peristiwa atau tokoh yang perlu dikritisi, sindiran, humor, dan penyebab kelucuan. Nah, itu unsur-unsur penting yang ada di dalam teks anekdot. Bisa kalian cari nanti. Ibu kan tadi udah memberi tugasnya ya. Silahkan ditambahin untuk di rumah. Nanti minggu depan kita bahas sama-sama. Cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tinggal ya. Selamat siang.